Baik semuanya, kembali lagi di kelas IT Forensik dengan saya Okta. Nah, di sini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu speederfoot. Nah, untuk mensingkat waktu, kita lanjut saja ke materi singkat mengenai speederfoot. Nah, selanjutnya, apa sih itu speederfoot? Nah, speederfoot adalah alat otomatisasi open source intelijen atau OSINT yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber publik mengenai target tertentu, seperti alamat IP, nama domain, alamat email, atau nama individu. Alat ini memanfaatkan lebih dari 100 sumber data publik untuk mengumpulkan intelijen yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai apa sih OSINT itu atau Open Source Intelligence adalah proses pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari sumber yang tersedia secara publik. Mesin digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memanfaatkan data dari berbagai sumber terbuka untuk keperluan intelijen, investigasi, keamanan, atau analisis informasi lainnya. Nah, ini adalah pencipta dari dari Spiderfoot itu sendiri, yaitu Stephen Michalik. Nah, seorang profesional keamanan siber yang dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai industri telah mengembangkan Spiderfoot sebagai alat mesin open source intelijen terbuka yang populer dengan jutaan instalasi. Saat ini, Stephen menjabat sebagai Wakil Presiden Teknik di Intel 471. Nah, adapun menurut dari beberapa sumber yang saya kutip dari artikel-artikel yang ada di internet, yaitu yang pertama menurut Anthony Su dalam artikelnya di Medium. Nah, Speedfoot terintegrasi dengan hampir semua sumber data yang tersedia dan menggunakan berbagai metode untuk analisis data, sehingga data tersebut mudah untuk dinavigasi. Itu menurut Anthony Su dalam artikelnya di Medium. Nah, adapun yaitu yang kedua yang saya kutip dari Intel 471 yaitu Speedfoot adalah alat pengintaian dan secara otomatis melakukan pencarian ke lebih dari 100 sumber data publik OSINT untuk mengumpulkan informasi tentang alamat IP, nama domain, alamat email, nama, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu ada dari jurnal Deceit Hacking. Disebutkan bahwa Speederfoot dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan kebocoran data, kerentanan, atau informasi sensitif lainnya yang dapat dimanfaatkan selama pengujian nasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai OSINT. Nah, menurut Antonisu dalam artikelnya di Medium, OSINT didefinisikan di Amerika Serikat oleh Undang-Undang Publik 109 sampai 163. Sebagaimana dikutip oleh Direktur Intelijen Nasional AS dan Departemen Pertahanan AS atau DOD, sebagai intelijen yang dihasilkan dari informasi yang tersedia untuk umum yang dikumpulkan, dieksploitasi dan disebarkan secara tepat waktu kepada audiens yang dapat untuk tujuan menangani kebutuhan intelijen tertentu. Nah, itu menurut Antoni Su dalam artikelnya di Medium. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke penggunaan atau yang sih cara kita menggunakan dari Speederfoot ini. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan yaitu dari Speederfoot. Kita akan mendemonstrasikan gimana sih cara kita menggunakan Speederfoot ini dengan menggunakan Windows dan tanpa menggunakan Linux. Baik, yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu yaitu browser atau Chrome yang akan kita gunakan untuk mendownload dan membuka link dari Speederfoot itu sendiri yang nanti kita akan operasikan untuk mencari sumber data.
Ya, kita masuk ke Chrome terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat cari yaitu filter food for Windows. Nah, filternya yaitu kita namanya ini sudah food untuk Windows. Nah, kita sudah masuk di passwordnya, lanjut kita dan kita unduh aplikasinya. Nah, di sini kita terlebih dahulu mendownload dari file untuk kita nanti bisa masuk ke Spider Food. Di sini cukup lama ya untuk menunggunya dan masih berjalan. Oh, ternyata sudah. Nah, kita ini baik jika sudah terinstall, selanjutnya kita cari katanya yang sudah kita download tadi. Nah, terlebih dahulu kita ini harus mengekstrak filenya terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena filenya ini ya masih berupa zip. Baik, di sini masih berjalan ya untuk bisa mengekstrak filenya terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan skip untuk videonya. Baik teman-teman, jika sudah selesai untuk mengekstraknya, selanjutnya kita buka filenya terlebih dahulu dari Superfood yang sudah kita download tadi. Selanjutnya kita buka yang FF. Nah, untuk di sini starting web dari server bentuknya. Yang pertama kita copy yang ini, yang copy yang ini dari alamat IP yang akan kita cari untuk bisa login ke Spiderfood-nya. Selanjutnya kita copy di Chrome terlebih dahulu.
Nah, ini adalah tampilan dari dashboardnya yang kita akan gunakan untuk mencari data dari email atau keyword dan domain nantinya. Selanjutnya di sini untuk scan-nya masih tidak ada story yang kosong karena kita belum cari apapun. Maksudnya kita masuk ke menu scan. Kemudian menu scan. Nah, untuk yang pertama ini kita itu dapat membuat nama, masukkan nama dari target atau tujuan kita. Ya, selanjutnya di sini kita dapat memasukkan domain, nama domain pada target kita. Maksudnya itu ada IP address dari target, selanjutnya ada subdomain dari target yang kita cari, selanjutnya ada subnet, dan juga ada email address untuk targetnya. Itu yang kita cari. Nah, yang pertama ini kita akan coba menggunakan email terlebih dahulu. Nah, untuk nama emailnya ini, yang pertama itu saya menggunakan email saya sendiri terlebih dahulu. Saya coba aja ya, kalau dengan selanjutnya sudah menggunakan emailnya. Nah, sudah kita masukkan, selanjutnya kita dapat run scan. Nah, sebelum itu, nah di sini itu saya menggunakan yang A, maka saya melakukan itu nanti datanya itu biar semuanya dapat saya cari. Nah, tapi jika teman-teman tidak ingin menunggu terlalu lama, teman-teman bisa menggunakan footprint. Nah, tapi di sini saya terlebih dahulu akan menggunakan aplikasi semuanya. Terusnya kita akan scan. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu karena ini masih running, masih jalan. Nah, yang ini dan kedua yaitu yang pertama email address dan kedua username. Kita lihat yang covernya. Nah, ini yang sama tadi itu kan kita menggunakan email address-nya, total data elemen satu, semuanya satu, selanjutnya kita yang ini adalah total elemennya, itu kemudian seperti kita masukkan, sudah ini untuk struktur nomornya, output, input, yang selanjutnya ini adalah prosesnya yang tadi. Nah, ini ada grafiknya. Nah, ini kan settingnya yang kita udah masukkan tadi itu dengan nama kita untuk email ID seperti ini, targetnya email yang sudah kita masukkan tadi, statusnya yaitu error failed. Nah, untuk teman-temannya sama ini. Nah, terusnya ini dia menampilkan ada lebih detailnya ya, teman-teman. Punya itu terus terusnya tipenya satu dan masih ada banyaknya lagi dan teman-teman bisa melihatnya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah menggunakan email nih, terusnya kita coba menggunakan yang lain ya, selain email. Mungkin saya coba menggunakan
itu dengan Linux. Itu strategi untuk targetnya. Targetnya di sini mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi saya tidak menggunakan awan dan menggunakan yang hal karena ini akan dapat memakan waktu yang cukup lama untuk dia running-nya. Nah, dan di sini saya akan menggunakan full screen untuk dapat lebih cepat ini. Sama kita akan scan. Ini paling dia itu mesti running, jadi kita harus menunggu. Ini untuk ini dalam berjalan lah teman-teman. Mungkin nanti lebih banyak karena prosesnya itu dia masih lama. Yang pertama yaitu baru domain name, internet, name, terus kalian web content, nanti untuk video ini dia akan tersingkat karena dalam ini cukup lama untuk kita melihat hasilnya nanti. Sehingga video ini saya akan cut terlebih dahulu. Baik teman-teman, di sini baru dia berjalan begini ya. Ini sudah saya tunggu selama 10 menit dan untuk hasilnya baru ke-22 dan statusnya dia masih running. Nah, ini untuk data-datanya dan ini dia masih running ya teman-teman. Nah, ini kemudian satu datanya. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk browsernya itu domain name, domain name, ini sudah data elemen, fokusnya yang ini tadi. Yang selanjutnya, nah ini kan tadi kita udah klik scan-nya itu udah 2 kali, yang tadi kita terlebih dahulu menggunakan email, dan statusnya error, statusnya ini kita menggunakan Linux hosting,
Tadi dan statusnya masih running dengan 22 elemen. Nah, selanjutnya jika nanti ini sudah selesai, kesehatannya sudah dicari oleh Speederfood, teman-teman itu dapat ekspornya. Untuk yang hmm, karena yang unit fighting ini nggak bisa, karena kita teman-teman bisa. Jadinya teman-teman bisa melaksanakan itu. Nah, jadi teman-teman ntar bisa ekspor datanya setelah dicari. Nah, tinggal kita terus ini aja, aku akan langsung ke download berupa Excel. Nah, sini juga akan melihat katanya. Nah, ini dia data yang kita dapat dari leaderboardnya tadi. Ini ya, teman-teman. Itu yang tadi kita menggunakan ini itu dia kisaran, dan yang ini kali ini dia masih statusnya running. Jadinya kita belum bisa untuk mengekspor. Sekian mengenai Speederfood pada kelas IT forensik kali ini. Kalau ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.